Good rally. Yeah, fabulous. Good rally. Cedera menghentikan ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, dalam kiprah mereka pada China Masters 2023. Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti terhenti pada babak kedua China Masters 2023 yang berlangsung di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China. Mereka harus merelakan tiket perempat final turnamen BWF World Tour 750 tersebut menjadi milik Margot Lambert, Annetran, Prancis. Apriani, Fadia tampil kurang prima pada pertandingan kali ini hingga tertinggal dari Lambert, Tran yang berstatus non-unggulan. Lawan yang baru saja mereka kalahkan di semifinal Hilo Open 2023 pada awal bulan November ini dengan skor 21-12, 21-15 pada selalu unggul sejak skor 5-4. Jarak poin terus melebar hingga Apriani, Fadia terpaut 6 angka pada Juli 13. Apriani kemudian meminta perawatan pada kaki kanannya. Sebagai informasi, Apri baru saja mengalami cedera betis kanan sehingga mundur saat berlaga di final Hilo Open 2023. China Masters 2023 pun menjadi turnamen pertama Apriani, Fadia setelah cedera. Kebetulan, ini juga pertandingan pertama mereka karena di babak pertama Apriani, Fadia lolos tanpa bertanding. Apriani, Fadia lolos otomatis gegara masalah visa yang dialami calon lawan mereka yang tidak lain adalah rekan senegara, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Ganda putri peringkat 7 dunia itu sempat mencetak 2 poin beruntun setelah dirawat. Apes, cedera ini terlalu berat untuk ditahan. Apriani, Fadia akhirnya mundur dari pertandingan saat skor September 16. Dengan ini tidak ada lagi wakil Indonesia di ganda putri pada China Masters 2023. Sementara itu, atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting mengungkapkan faktor kekalahannya di babak 16 besar China Masters 2023 yang digelar di Shenzhen, China. Ginting harus menelan kekalahan dari tunggal putra Taiwan, Lin Chunyi dalam 2 game langsung 18-21, 17-21 pada laga yang berlangsung selama 43 menit tersebut. Saya sudah mencoba seluruh pola permainan saya, sementara lawan juga tidak gampang mati. Sementara saya pun tidak gampang untuk mendapat poin dari lawan, ungkap Ginting dalam rilis resmi PBSI. Dari tempo permainan, saya merasa dikontrol terus oleh lawan. Saya pun tidak bisa mengembangkan pola permainan seperti yang saya inginkan, ujarnya menambahkan. Mengenai jalannya permainan, di game pertama, Ginting dan Lin sama-sama ketat dalam memperebutkan poin. Skor identik sempat beberapa kali terjadi, namun, pada momen-momen krusial, Ginting tersalip oleh Lin yang memberikan pola serangan berbeda dan efektif sehingga kemenangan pertama dikantongi oleh lawan. Di game pertama saat unggul 18-15, lawan mengubah pola permainan sehingga dapat 5 poin beruntun. Lawan lebih mengontrol pola permainan dan juga lebih mempercepat tempo. Sebaliknya saya sendiri malah tidak dapat kesempatan serangan, kata Ginting. Lebih lanjut di game kedua, Lin lebih mampu memegang kontrol permainan dan menyulitkan sang unggulan kedua untuk mengoleksi angka. Ginting bahkan tidak pernah mengungguli Lin pada keseluruhan game kedua ini. Tadi di akhir-akhir game kedua, saya sebenarnya sudah mencoba lagi mengejar. Tetapi memang perbedaan poinnya sudah terlalu jauh, ujar tunggal putra peringkat 2 tersebut. Sejauh ini, masih belum ada wakil Indonesia yang maju ke babak perempat final turnamen BWF Super 750. Selain Ginting, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung dan ganda campuran Rinov Rivaldi, Tita Haningtyas Mentari juga tumbang di babak kedua China Masters 2023 ini. Namun, Indonesia masih memiliki sejumlah wakil lainnya yang berlaga pada hari ini. Untuk sektor ganda campuran, ada Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya yang akan bertemu dengan Kim Won Ho, Jeng Na-eun, Korea Selatan. Lebih lanjut, ada Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto serta Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erich Yoce Yacop, yang mewakili Indonesia di sektor ganda putra.
Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, memetik pelajaran saat bertanding pada babak pertama China Masters 2023. Fajar Rian sukses meraih kemenangan untuk melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 itu. Akan tetapi langkah mereka masih belum meyakinkan usai 2 kali melakukan kesalahan yang sama saat bersua ganda putra Jepang, Keiichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi. Bertanding di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, Cina, Rabu, 22 November 2023, Fajar Rian dipaksa bertanding sampai 49 menit. Sebenarnya Fajar Rian memegang kendali permainan hampir sepanjang pertandingan. Mereka bahkan lebih dulu mencapai game point dan match point dengan selisih 2 poin. Namun keunggulan itu justru mampu disamakan oleh lawan menjadi 20-20 pada game ke-1, dan 19-19 pada game kedua. Untungnya, Fajar Rian berhasil mengatasi tekanan itu untuk memenangkan laga dengan skor 22-20 dan 21-19. Bersyukur bisa memenangi pertandingan hari ini. Tadi itu juga pertandingan yang tidak mudah, kata Fajar dalam siaran pers PBSI yang diterima bolasport.com. Terbukti sampai terjadi setting di game pertama dan poinnya juga ketat di game kedua. Memang dalam laga ini harus diakui lawan bermain ulet. Mereka juga tidak gampang mati. Sementara kami sendiri juga masih banyak error. Semoga di pertandingan berikutnya, kami bisa lebih baik lagi, dan bisa bermain lebih in. Kami juga berharap tidak gampang mati sendiri, ujar Fajar. Adapun Rian menyoroti penampilan mereka yang masih belum menemukan ritme. Rian juga mengeluhkan masalah shuttlecock yang sedikit berat. Dalam pertandingan ini kami masih mencari feel dengan shuttlecock. Karakternya sedikit berat cuma lajunya sering tidak beraturan, ujar Rian. Kadang cepat, kadang lambat. Jadi kami belum dapat touch yang pas dengan shuttlecocknya. Tadi kami bermain terburu-buru. Saat unggul kami malah banyak melakukan kesalahan sendiri. Di game kedua, kondisinya hampir sama. Tadi kami sudah unggul 14-11, lawan malah bisa mengejar dan skornya jadi mepet-mepet terus. Untuk menghadapi pertandingan besok melawan Cina, kami malah belum pernah bertemu. Mereka merupakan pasangan baru. Meski begitu, kami harus siap dan waspada, ujarnya. Fajar Rian akan menghadapi wakil tuan rumah, Chen Bo yang Liui pada babak kedua China Masters 2023. Sementara itu, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting mengatakan perubahan strategi permainan membuatnya memenangkan laga sengit kontra jagoan Singapura. Loh Kin Yudan membawanya lolos ke babak 16 besar China Masters 2023. Ginting menang atas Loh 2 game langsung dengan skor 21-15, 21-19 pada babak pertama turnamen BWF Super 750 yang digelar di Shenzhen, Cina.